Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Latifah. Saya akan berbagi informasi bagaimana caranya menggunakan Google Meet. Tapi sebelumnya, saya akan beritahukan dulu kalau ingin membuka Google Meet di laptop, kita tidak perlu menginstal terlebih dahulu, tapi kita cukup buka di sini. Kita buka Google Chrome terlebih dahulu, lalu kita ketik Google Meet. Nah, setelah itu di-enter, lalu setelah hasil pencariannya keluar, kita pilih yang ini, Meet Google. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu Start Meeting, atau yang kedua itu Enter Meeting Code. Nah, Start Meeting ini berguna kalau kita mau memulai meeting atau memulai conference seperti ini. Nah, kita pilihnya start meeting. Tapi kalau kita mau gabung ke meeting orang, gabung ke conference orang, kita tinggal ketik kodenya apa yang diberikan oleh orang tersebut, atau kita bergabung melalui link. Nah, sekarang kita start meeting saja. Nah, kalau kita mau start meeting, kita ini harus login melalui akun Google. Nah, di sini saya akan login dulu ya. Nah, setelah login, tampilannya akan seperti ini. Ini sedang loading, kita tungguin saja. Nanti di sini akan keluar muka saya ya, wajah saya. Nah, wajah saya sudah keluar. Nah, di sini itu gunanya kita untuk siap-siap dan seperti misalkan ngaca gitu ya, kita sudah rapi atau belum, atau tidak kita melihat apakah kamera kita rusak atau tidak. Nah, ini untuk menonaktifkan kamera, ini dinyalakan lagi. Nah, ini sepertinya mikrofon saya tidak rusak karena ini saya sedang berbicara dan ada ini ya, simbol kecilnya seperti ini. Kalau kita matiin, nah simbol kecilnya akan hilang. Jadi, saya akan matikan saja karena bisa bentrok suaranya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ada opsi lainnya. Ini bisa kita abaikan saja. Di sini ada setelan. Nah, setelan ini ada dua. Ada audio dan video. Yang pertama itu audio. Nah, di audio ini ada dua. Ada mikrofon dan speaker. Nah, jika kita klik lagi akan ada pilihan seperti ini. Nah, saya sarankan untuk memilih default saja, karena default itu kalau tidak salah artinya kita mengikuti settingan atau aturan yang sudah dibuat oleh komputer sendiri, jadi lebih aman gitu ya. Ya, seperti itu. Sekarang kita ke video. Di video ini ada 3, ini spesifikasi kamera saya. Nah, yang di sini ada resolusi pengiriman dan resolusi penerimaan. Resolusi pengiriman ini maksudnya video kita akan seperti apa tampilannya pada orang-orang. Misalkan kita pilih yang standar, ya tampilannya akan standar gitu. Maksudnya kualitas gambarnya. Nah, kalau yang tinggi, kualitas gambarnya juga akan lebih tinggi. Nah, kalau yang ini, resolusi penerimaan itu maksudnya bagaimana kita menerima kualitas gambar orang-orang. Nah, saya pilih yang standar saja. Dua-duanya saya pilih standar karena untuk menghindari jika koneksi internet saya mungkin memburuk atau bagaimana. Nah, karena kualitasnya tetap standar, jadi tidak akan nge-lag atau lemot begitu ya. Nah, sudah pengaturannya seperti itu. Dan sudah tidak ada apa-apa lagi, kita bisa langsung gabung sekarang. Nah, ketika saya pencet gabung sekarang tadi, akan ada notifikasi seperti ini. Nah, ini merupakan link dari meeting kita sekarang ini, dari meeting yang sedang saya buat ini. Bisa langsung disalin saja, disalin seperti itu, lalu kita kirim ke orang yang kita tuju gitu. Maksudnya biar mereka gabung gitu. Nah, ini saya kirim ke diri saya sendiri biar bisa
memperlihatkan bagaimana jika ada orang yang gabung dengan meetingnya. Nah, ini saya sedang gabung dulu dengan meetingnya lewat HP saya. Nah, sudah ada. Nah, mungkin jika Anda menggunakan meeting ini untuk kelas, ini mungkin ketika siswa gabung akan seperti ini ya tampilannya. Bisa diizinkan atau ditolak saja. Nah, kita izinkan. Nah, tampilannya akan seperti itu. Ini kita close saja. Nah, yang link tadi, jika kita lupa mengkopinya, kita bisa dapatkan di sini. Detail rapat. Nah, linknya masih ada, tinggal di copy lagi lalu dikirimkan ke siswa begitu. Nah, setelah pengaturan ini kita bisa lihat di ujung kanan atas ini. Ada ini. Yang pertama, ini itu bisa kita gunakan untuk melihat ada berapa orang di meeting ini atau conference ini. Di sini ada saya. Di sini ada saya dan maksud saya di sini handphone saya dan di sini laptop saya sebagai host atau tuan rumah. Nah, setelah itu, selain kita mengundang orang melalui link, kita juga bisa mengundang orang dengan cara dimasukkan emailnya. Nah, setelah dimasukkan emailnya di sini diketik, nanti orang yang memiliki email tersebut akan mendapatkan notifikasi berupa undangan untuk bergabung di conference atau meeting ini. Nah, setelah itu di sini ada chat, fitur chat. Nah, fitur chat ini menurut saya berguna jika sedang kelas, Bapak Ibu sedang kelas, dan ingin mengirimkan link absensi mungkin ya, seperti Google Form. Nah, saya di sini contohnya akan seperti ini saja. Nah, seperti ini nanti akan tampilannya akan ada di sini. Setelah itu, selain fitur orang dan chat ini, ada juga ini jam. Dan di sini ada kotak kecil. Nah, ini merupakan saya ya. Saya versi lebih kecilnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin melihat muka kita saja di layar yang besar ini, bisa kita pencet ini. Nah, di pin. Nanti di layar ini akan terlihat muka kita. Jika sudah selesai, bisa lepas pin. Nah, lalu di sini ada ini, apa namanya? Nah, ini merupakan kotak-kotak yang berfungsi untuk tombol yang berfungsi untuk biar kita bisa seperti ini. Jadi, kitanya terlihat di layar dan siswa atau orang lain terlihat di sebelah sini. Berhubung ini cuma 2 orang, jadi tampilannya seperti ini. Kalau ada banyak, tampilannya akan kotak-kotak kecil seperti itu. Ya, seperti itu, kotak-kotak kecil. Nah, jika sudah selesai, bisa kita pencet lagi. Nah, ini tampilannya akan si orang yang kita undang saja. Nah, setelah fitur yang di sini, di kanan atas ini, di sini ada presentasikan sekarang. Nah, fitur ini menurut saya sangat berguna untuk ibu bapak guru jika ingin menampilkan PowerPoint atau materi-materi untuk siswa dibaca ketika sedang mengadakan meeting ini. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, seluruh layar Anda. Nah, seluruh layar Anda ini, ketika kita pilih ini, maksudnya berbagi layar kita. Nah, layar kita itu akan terlihat dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri, semuanya terlihat layar laptop kita. Misalkan YouTube, WhatsApp, ini saya sedang membuka, akan terlihat juga di layar orang-orang yang kita share screen-nya tersebut. Nah, ini juga saya sedang membuka Bandicam dan Google Chrome dan lain sebagainya. Orang-orang akan bisa melihat itu. Kita coba saja. Nah, ini saya lihat di layar layar HP saya, tampilannya itu benar-benar semuanya terlihat. Seperti itu. Nah, kalau kita mau berhenti, kita tinggal pencet ini, hentikan berbagi. Nah, begitu. Sekarang, untuk fitur yang lain ada jendela. Kita coba saja. Nah, jendela ini kan cuman ada ini ya, karena saya cuma membuka Google Chrome. Sekarang, coba kita batalkan dulu. Nah,
Saya akan membuka file PowerPoint terlebih dahulu.